ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان رحمكم الله وأعزكم الله جميعا. Senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah dan senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla atas segala karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, al-dhahirah wal batinah, terlebih khusus nikmat iman wal Islam, sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dari amalan-amalan ibadah dan menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah minad dunub wal ma'asi. Fa nasrullah tabaraka wa ta'ala, kita senantiasa memohon meminta kepada Allah as-sabat, keteguhan, istiqamah dalam kita melaksanakan penghambaan ibadah kepada Allah fi fi'lil awamir wa ijtinabin nawahi. Terlebih khusus di bulan Ramadan yang mulia ini, untuk kita lebih meningkatkan penghambaan ibadah kita kepada Allah min babis syukur bi ni'amillahi jalla wa ala. Kita melanjutkan kembali insyaallah taala murajaah tafsirul Quranul Karim di Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46 dari lanjutan sebelumnya, fi qaulillahi azza wa jalla faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih undur kaifa nusarriful ayati thumma hum yastifun. Pada ayat yang mulia ini kita telah membahas faedah tafsir yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah
di mana Allah Azza wa Jalla memutus, membinasakan dengan adabnya yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir, sehingga tidak tersisa lagi karena sebab kezaliman, kesyirikan, kekufuran yang ada pada mereka yang melampaui batas. Yang telah diturunkan kepada mereka cobaan, baik itu al-ba's wad darra, demikian juga as-sarra war rakha, dari kesempitan ataupun kelapangan, yang hal itu tidak menjadikan ibrah bagi mereka untuk kembali kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan menjalankan syariatnya. Dan sebagaimana telah kita bahas dari penjelasan tafsir yang memberikan faedah besar kepada kita, dari kedoliman, kejahatan yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jalla adalah asyirku billah, perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Walhamdulillahi rabbil alamin, sebagaimana telah kita bahas makna alhamd, demikian juga asyukur yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Yang keduanya, laik seorang hamba memberikan segalanya dari puji-pujian dan syukur hanya kepada Allah Jalla wa Ala, karena Allah lah zat yang memberikan segalanya dari kenikmatan-kenikmatan al-zahirah wal batinah kepada manusia dan secara umum kepada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang mengatur mereka, menciptakan mereka, menguasai mereka, dan mentarbiyah manusia, demikian juga alam semesta ini. Rabbul Alamin telah kita bahas arti Rabb dari keterangan Syekh rahimahullah. Allah lah yang memimpin alam semesta ini, yang menguasai alam semesta ini, yang mentarbiyah seluruh makhluk-makhluknya. Yudabbir khalaikal qaun huwa khaliqus samawati wal ard jalla wa ala, la taqa'u fid dunya tahrika wa la taskina illa bi masyiatihi wa tadbirih. Jadi semua pergerakan ataupun as-sakinah yang ada pada makhluk-makhluknya, itu semua di atas kehendak Allah Jalla wa Ala, masyiah Allah dan pengaturannya yang maha sempurna, yang maha mutlak. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan makna dari tafsir al-alamina, yutlaq ala ahli samawati wa ahli al-ardi wa ma bainahuma. Kata al-alamin dimutlakkan makna keumumannya pada penduduk langit, dari semua langit yang diciptakan oleh Allah, langit yang 7, demikian juga bumi, penduduk bumi, wa ma bainahuma, dan antara keduanya. Qala rahimahullah, fal alam ism lima siwa Allah, wa qad dallat ayat min surat asy-syu'ara anna al-alamina syamilun
li ahli samawati wal ard wa ma bainahuma. Haitsu qala subhanahu wa ta'ala, qala fir'aun wa ma rabbul alamin, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, arti alam itu merupakan isim lima silallah. Jadi selain Allah Jalla wa'ala itu alam. Selain Allah Azza wa Jalla itu disebut alam. Dari makhluk-makhluk seluruhnya yang ada di langit dan di bumi dan seluruh alam semesta ini. Jadi juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara, di mana arti alam itu syamil li ahli samawati wal ardi wa ma bainahuma, meliputi, mencakup semua penduduk langit dan bumi. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Sehingga dari sini kita bisa memahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillahi rabbil alamin, dari perintah alhamd wa syukur kepada Allah Jalla wa Ala akan nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu dengan dibinasakannya ahlu syirik di muka bumi ini dari orang-orang kafir. Dan alhamd wa syukur itu sudah laik bagi hamba-hamba yang beriman untuk mempersembahkannya hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian kita masuk pada ayat berikutnya, ayat yang ke-46. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum. Jadi akhbiruni, sebagaimana telah kita lewati penjelasan tafsir dari Syekh rahimahullah dari makna qul, katakan ya Muhammad, ara'aytum, yani akhbiruni atau akhbirni, nyatakan kepadaku, kepada Allah Jalla wa Ala, kalian wahai orang-orang kafir. Demikian juga segenap umat manusia yang mengambil pelajaran dari ayat yang mulia ini. Termasuk di dalamnya adalah kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah, dalam mengambil pelajaran yang sangat agung dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. In akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Jika Allah mengambil pendengaran kalian, penglihatan kalian, wa khatama ala qulubikum, Allah tutup hati-hati kalian dengan khatam, man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Apakah ada sesembahan yang hak selain Allah Azza wa Jalla yang bisa mendatangkan, mengganti apa yang dimiliki oleh Allah, apa yang diciptakan oleh Allah, yang diberikan kepada kalian, penglihatan, pendengaran, hati, dan segala nikmat dari anggota badan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada diri kalian manusia, yang ghayah dari tujuan puncak diciptakannya kita manusia dengan anggota badan yang sempurna, li ibadatillahi Jalla wa Ala, untuk digunakan dalam rangka beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla.
sehingga Allah turunkan syariat sesuai dengan hikmahnya dalam anggota badan menghamba, menyembah kepada Allah Jalla wa'ala, berzikir menggunakan lisan, demikian juga bertakbir menggunakan lisan, menggunakan tangan, menjalankan aktivitas dalam pergerakan salat, pendengaran, penglihatan dan seterusnya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh rahimahullah dalam tafsir ayat surat Al-An'am ayat yang ke-46 tersebut. Qala rahimahullah, awalan hadhihi al-ayah tahdid lil khalaiq, wa huwa anna Allah jalla wa ala a'tahum hadhihi al-uyun allati yubsiruna biha wa hadhihi al-adhan allati yasma'una biha wa hadhihi al-qulub al-mustamila 'ala al-uqul allati yafhamuna biha wa hadha a'tahu lahum li ajli an ya'tabiru hadhihi an-ni'am fayashkuru liman man biha fayuti'uhu liman manna biha fayuti'uhu kama qala subhanahu wa ta'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun, ay li ajli an tashkuru lah hadhihi an-ni'am fatuti'u. Pertama kali dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah dalam menjelaskan tafsir ayat yang mulia ini, bahwa ayat yang mulia ini memberikan tahdid lil khalaiq, mengancam, menakuti manusia secara umum, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala bi qudratihi jalla wa ala at-tammah, yang sempurna, memberikan kepada manusia al-uyun allati yubsiruna biha, kedua mata yang dengannya mereka bisa menggunakan untuk melihat dengan penglihatan kedua matanya. Demikian juga kedua telinga yang mereka bisa menggunakan untuk mendengarkan dengan kedua telinga tersebut yang Allah berikan kekuasaan dengan alat dengar tersebut untuk mendengar. Karena bisa jadi ada alat dengarnya tetapi fungsinya untuk mendengar dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Demikian juga al-qulub, hati yang Allah anugerahkan, yang mencakup di dalamnya adalah akal yang menakjubkan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia, yang dengannya mereka bisa menggunakan untuk memahami dari masalah-masalah yang ada di hadapan mereka. Hada a'ta'u lahum, ini pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada segenap umat manusia. Tujuannya, kata Syekh rahimahullah, ayatabiru hadhihi ni'am fayashkuru liman manna biha fayuti'u. Tujuannya agar mereka mengambil pelajaran dari kenikmatan tersebut yang diberikan oleh Allah, mengambil ibrah, dan kemudian mensyukuri kenikmatan tersebut yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Mensyukuri yang menghantarkan
kewajiban berikutnya yang diperintahkan oleh Allah, yaitu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini ibrah, pelajaran yang bisa diambil dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Dari pendengaran, dari penglihatan, kemudian hati yang ada padanya akal untuk mendengar, untuk melihat, untuk memahami perkara-perkara yang ada di hadapannya. Yang itu semua hikmah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Allah memberikan fasilitas kepada manusia untuk menjalankan tujuan hidup mereka diciptakan oleh Allah dalam kehidupan ini, yaitu menyembah kepada Allah semata, membuang segala macam bentuk kesyirikan dengan diturunkannya para rasul, para nabi, membawa wahyu dari Allah, memberikan rambu-rambu aturan kehidupan yang ada pada mereka dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Ini ibrah dalam menggunakan fasilitas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ayatabiru hadhihi ni'am fayashkuru liman manna biha fayuti'u. Allah berikan nikmat tersebut pada segenap manusia. Diambil ibrah kenikmatan tersebut, fungsinya, manfaatnya, kemudian mensyukuri dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut, dan kemudian mensyukuri dan mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat tersebut. Dinukil ayat dalil dalam Al-Qur'anul Karim oleh Syekh rahimahullah dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78 fi qaulillahi jalla wa ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ya Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sedikit apapun ketika kalian dilahirkan dari rahim ibu-ibu kalian, dalam keadaan manusia dilahirkan tidak mengetahui apapun dan lemah dari segala sisi ketika bayi dilahirkan dari rahim ibunya. Dan para ulama ahli tafsir mereka banyak menjelaskan keterangan ayat yang mulia ini. Bayi yang dilahirkan, manusia yang dilahirkan ke muka bumi dari rahim ibunya tidak mengetahui apapun. Sebagian ulama mereka menjelaskan tidak mengetahui mitsaq dari janji yang Allah ambil darinya sebelum dilahirkan ke muka bumi ini. Sebagian para ulama ahli tafsir menjelaskan manusia tidak mengetahui ketetapan yang Allah tetapkan padanya, apakah termasuk dari hamba-hamba yang mendapatkan sa'adah, kebahagiaan, atau sebaliknya, wal iyadu billah, yang mendapatkan ketetapan as-saqawah, dari kesengsaraan hidupnya fi dunya wal akhirah. Demikian juga tidak mengetahui manfaat yang ada pada dirinya. Ini keadaan manusia yang dilahirkan sebagai tifl dari rahim seorang ibu. Allah tegaskan dalam ayat yang mulia ini, la ta'lamuna syai'a. Kemudian Allah jadikan as-sam' wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Penegasan kembali dalam ayat yang lainnya dari penciptaan manusia dan diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah tersebut
agar kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Qala rahimahullah ay li ajli an tashkuru lahu hadhihi an-ni'am fatuti'u. Agar tujuannya mereka mensyukuri nikmat-nikmat tersebut kemudian menggunakannya dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'annahu yaqulu lahum huna qala rahimahullah hadhihi an-ni'am al-jala'il allati an'amat biha 'alaykum min hadzal basar alladhi tubsiruna bihi والسمع الذي تسمعون به والقلب الذي تفهمون به لتشكروني. Jadi Allah Subhanahu wa taala seakan mengatakan dalam ayat yang mulia ini, semua nikmat-nikmat yang agung ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, penglihatan, pendengaran, demikian juga hati yang ada di dalamnya, akal yang menakjubkan yang Allah berikan kepada kalian manusia untuk bisa memahami, itu semua agar kalian gunakan untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinukil ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dari hamba-hamba Allah sedikit dari mereka yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Faqala rahimahullah lamma kafartum ni'ami, ketika kalian mengkufuri nikmat-nikmat tersebut yang aku berikan kepada kalian, yakni Allah Jalla wa Ala, akhbiruni, nyatakan kepada kami, kabarkan kepada kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, jika aku mengambil kenikmatan-kenikmatan tersebut, siapa sesembahan yang kalian ibadahi selainku, yakni selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengganti, memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Qala rahimahullah in akhadtu ni'ami wa salabtuha minkum fataraktukum umyan ba'da al-ibsar wa taraktukum summan ba'da as-sima' wa taraktukum la uqula lakum ba'da al-idrak fasirtum la basara 'indakum tubsiruna bih wa la sam'a tasma'una bihi wa la aql tafhamuna bih man huwa alladhi yaqdir أن يرد عليكم هذه المنافع ويجعلكم تسمعون وتبصرون وتفهمون. المعنى لا أحد يقدر أبدا على ذلك إلا الله وحده لا شريك له. Kalian orang-orang kafir atau manusia pada umumnya, jika aku mengambil kenikmatan-kenikmatan tersebut, pendengaran, penglihatan, hati, aku ambil dari kalian, aku tinggalkan kalian dalam keadaan buta setelah melihat, aku tinggalkan kalian dalam keadaan tuli setelah mendengar sebelumnya, kemudian aku tinggalkan kalian tidak berakal setelah sebelumnya memiliki idrak, bisa memahami dengan akal kalian yang ada dalam hati kalian, sehingga kalian berjalan tanpa penglihatan untuk bisa melihat, tanpa pendengaran yang bisa digunakan untuk mendengar, demikian juga tanpa akal yang dengannya bisa memahami. Jika aku tinggalkan kalian dalam keadaan demikian, diambil kenikmatan-kenikmatan tersebut oleh Allah Azza wa Jalla, siapa yang mampu untuk mengembalikan kenikmatan-kenikmatan yang bermanfaat tersebut, yang agung tersebut kepada kalian, sehingga menjadikan kalian kembali mendengar, melihat,
kemudian bisa memahami, siapa yang bisa memberikan ganti, mengembalikan apa yang aku ambil dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut? Maknanya tidak ada seorang pun. Jawabannya tidak ada seorang pun yang mampu, yang memiliki kudrah abadan selamanya ala dalik illallah wahdah, pada perkara yang demikian kecuali hanya Allah semata. Ini kenikmatan yang terkadang kita tidak memikirkan begitu besar manfaatnya kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manusia. Sehingga tingkat ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun sangat kurang, karena tidak bisa mengambil ibrah, pelajaran yang besar dari kenikmatan-kenikmatan tersebut yang Allah berikan kepada kita, yang itu adalah kenikmatan yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pendengaran, penglihatan, hati, yang nanti akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah makna dari kenikmatan tersebut yang demikian agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, lamma kana in'amullah 'alaikum bihadhihi al-mathabah wa qudratuhu 'ala salbi in'amihi 'ankum bihadhihi al-mathabah ma kana yanbaghi lakum an tatamarradu wa takfuru wa tusarrifu bi ni'amihi jalla wa 'ala fima yuskhituh. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada kalian manusia, pendengaran, penglihatan, hati yang ada padanya, akal yang menakjubkan, di mana Allah Subhanahu wa taala berkuasa mampu untuk menghilangkan kenikmatan-kenikmatan tersebut dari kalian, nikmat yang begitu agung, yang begitu besar manfaatnya, maka tidak sepantasnya, makana yang bagi lakum, tidak sepantasnya kalian manusia kufur kepada Allah, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, wa tusarrifu ni'ami jalla wa ala fima yuskhitu, dan memalingkan, menyalahgunakan, tusarrifu ni'amahu jalla wa ala fima yuskhitu, menyalahgunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut pada perkara yang malah mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan pendengaran untuk perbuatan kezaliman, kejahatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah. Demikian juga menggunakan penglihatan untuk melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala, yang mendatangkan murka dari Allah. Demikian juga dalam menggunakan hati yang ada padanya akal untuk memahami, yang semestinya memahami perkara besar dalam hidup ini, tauhidullah, memahami syariat Allah Subhanahu wa taala, tetapi digunakan untuk perkara yang lainnya, bahkan waliyadu billah, yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, pemahaman yang sesat dan menyesatkan manusia. Ini perkara yang lain, tidak sepantasnya kalian melakukan perbuatan yang demikian dari kenikmatan-kenikmatan yang besar tersebut yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala. Syekh rahimahullah kemudian menjelaskan, wa hadha fil haqiqati amrun ya'rifu minhul jabin wa yakhjal minhu man lahu akal, anna Allah ma'a 'azamatihi wa jalalihi wa kamalihi subhanahu wa ta'ala yamunu 'ala al-wahid minna ma'a dha'fil miskin wa haqaratihi wa yamunu 'alayhi bihadhihi an-ni'am
wa yuftah lahu hatain al-ainain fi hadzal wajh ala hadzal uslub al-jamil al-gharib wa yu'tihi hadzal sima wa yu'tihi hadzal aql thumma yusarrifu hadhihi an-ni'am fi ma yaskhatu khaliqu jalla wa ala fa hadha amrun fadi' ya'riku minhu jabinil aql wa yastahi minhu man lahu aql. Ini lebih keras Syekh rahimahullah dalam mengingatkan segenap manusia, terlebih khusus kaum muslimin, dari hakikat kenikmatan tersebut yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita manusia. Pendengaran, penglihatan, hati yang disertai dengan akal yang memberikan manfaat yang sangat besar bagi manusia, kemudian dipakai untuk perkara-perkara yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikatnya adalah perkara yang tidak bisa diterima oleh akal. Mereka yang berakal tidak bisa menerima jika mentadaburi, memikirkan perkara yang demikian. Yakhjal minhu man lahu akal. Bagaimana bisa dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah dan kesempurnaannya, memberikan kepada diri seorang hamba kenikmatan yang sangat besar. Allah yang maha akbar, a'zam, akmal, kesempurnaan dan keagungan meliputi Allah Azza wa Jalla, memberikan nikmat kepada seorang hamba wahid minna ma'a dha'fil miskin wa haqaratih, memberikan kepada kita manusia yang hakikatnya kita sebagai manusia yang dhaif, yang lemah, yang miskin dan hakir, yang rendah. Itu hakikat kita manusia sesungguhnya. Ini tidak pantas seorang itu menyombongkan diri, wal iyadu billah, terlebih lagi kepada Allah Jalla wa'ala dengan berpaling dari syariatnya. Demikian juga menyombongkan diri kepada ibadihi al-mu'minin, hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Hakikatnya demikian. Allah yang maha sempurna dari semua sisi dengan keagungannya, dari sifat-sifat yang tinggi dan sempurna yang dimiliki oleh Allah, memberikan nikmat kepada manusia, hamba yang sebenarnya dia adalah hamba yang lemah, yang miskin, yang hakir, yang rendah. Diberikan oleh Allah padanya kenikmatan tersebut, mata, alat untuk melihat, dan Allah berikan fungsi dari mata tersebut untuk bisa melihat. Dibuka kedua matanya dan bisa melihat. Allah letakkan kedua mata tersebut di wajah dari bentuk yang badi', yang baru, yang sebelumnya tidak ada, yang sempurna, yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala, alal uslubil jamilil gharib. Bagaimana bentuk kedua mata tersebut Allah tempatkan di wajah sedemikian sempurna, sedemikian indah, sedemikian gharib. Perkara yang menakjubkan, yang langka, yang sebelumnya adalah bukan sebagai makhluk yang disebut namanya. Kita semua tidak ada sebelumnya. Kemudian Allah jadikan, adakan, ciptakan dalam bentuknya yang badi', bentuknya yang baru, yang menakjubkan. Demikian juga as-sima, pendengaran yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seorang manusia yang miskin, yang rendah, yang lemah. Demikian juga akal yang ada dalam hati manusia. Kemudian nikmat-nikmat tersebut, dia sebagai hamba yang lemah, yang miskin, yang rendah, mendapatkan nikmat yang begitu agung dari zat yang maha agung. Dia gunakan nikmat tersebut
dalam perkara yang dimurkai oleh pemberinya, yakni Allah Jalla wa'ala. Ini perkara yang akal sehat tidak bisa menerima, perkara yang melampaui batas. Jangankan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, antara hamba dengan hamba saja perkara yang demikian adalah perkara yang di luar nalar akal yang ada pada manusia. Pemimpin perusahaan, bos perusahaan memberikan fasilitas lengkap kepada asistennya misalnya, kemudian digunakan fasilitas itu untuk menghancurkan pemimpinnya tersebut, untuk perkara yang bisa menjadikan kemurkaan atasannya tersebut, pemimpinnya tersebut. Nah, ini perkara yang tidak bisa diterima oleh nalar akal sehat bagi mereka yang memiliki akal, bagi mereka yang bisa menggunakan akalnya, akal sehatnya. Apalagi antara hamba yang dhaif, yang hakir, yang miskin dengan Al-Khaliq huwa Allah Jalla wa'ala, dengan segala kesempurnaan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan nikmat-nikmat tersebut yang sangat agung, yang memberikan manfaat besar kepada manusia, tetapi digunakan untuk perkara yang mendatangkan kemarahan Allah, untuk perkara yang mendatangkan kemurkaan dari Allah, digunakan untuk perbuatan kekufuran, hatinya bergantung kepada al-asnam atau aliha min dunillah, hatinya bergantung mencintai kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunakan pendengaran, penglihatan dalam perkara yang dimurkai oleh Allah, dalam perkara maksiat yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, padahal itu yang memberikan semuanya adalah Allah Jalla wa'ala. Yang semestinya, kata Syekh rahimahullah, yastahyi minhu man lahu akal. Orang yang memiliki akal berbuat yang demikian itu semestinya malu, mestinya malu dia. Ini yang memiliki akal. Jika akalnya telah hilang, waliyadzubillah, maka sudah hilang sifat malu yang ada pada dirinya. Wa qala rahimahullah, wa hadha ma'na qawluhu qul ara'aytakum ayyuhan nas in akhadallahu sam'akum. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan dari dua sisi makna. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil pendengaran kalian, penglihatan kalian dan seterusnya, ini maknanya ada dua keterangan Syekh rahimahullah yang beliau jelaskan. Ahaduhuma annahu ya'khudul udun bihasatiha wa la yatruk laha atharan, wa ya'khudul ain hatta yatrukal wajh matmusan. Kama qala subhanahu wa ta'ala min qabli an natmisa wujuha fanaruddaha ala adbariha, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-47 yang dinukil oleh Syekh rahimahullah. Arti yang pertama, Allah ambil penglihatan, pendengaran kalian manusia, maknanya yakni Allah mengambil al-udun bihasatiha, yakni alat pendengaran tersebut tanpa menyisakan bendanya, alat pendengarannya tersebut, yakni diambil kedua telinga alat pendengar yang ada pada manusia. La yatruk laha atharan,
Jadi diambil seluruhnya. Diambil alatnya dari manusia, alat pendengaran, penglihatan, demikian juga hati. Ya'khudul ain hatta yatruka al-wajh matmusan, sehingga wajah dalam keadaan buta tanpa kelopak mata. Bisa maknanya demikian. Jadi diambil seluruhnya, alat pendengarannya, demikian juga alat penglihatannya, tanpa menyisakan bekas sedikit pun di wajah manusia. Kita bisa bayangkan jika Allah Subhanahu wa taala mengambil kedua telinga hambanya tanpa menyisakan sedikit pun. La yatruk laha atharan. Diambil semuanya, pendengarannya, telinganya terambil, kemudian kedua kelopak matanya, semuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-47. Makna yang kedua, al-wajh tsani, annal ma'na annahu ya'khud hasatal ibsar was-sam' wal-'aql wa in kanatil jawarih baqiyatan. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari fungsinya. Jadi tidak diambil alatnya. Jadi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala manfaatnya. Alat melihatnya yaitu kedua mata masih, tetapi penglihatannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi untuk melihat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga as-sama', alat pendengarannya masih ada, tetapi fungsinya untuk mendengarkan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang menjadi tuli, seorang menjadi buta meskipun masih ada menempel di wajahnya kedua matanya, kedua telinganya. Demikian juga hati yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, akal yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun masih ada dari alat-alat tersebut menempel pada tubuh manusia. Qala rahimahullah di anna suratul ain idza naza'a minha al-ibsar la fa'idata fiha wa hakadha al-udhun idza nuzi'a minhu as-sima' la fa'idata fihi. Jadi fungsi pendengaran, fungsi penglihatan jika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alat pendengaran kedua mata yang masih ada di wajah manusia, kedua telinganya yang untuk mendengar, kedua matanya untuk melihat, fungsi pendengaran dan penglihatannya jika dihilangkan oleh Allah, meskipun alat pendengarannya dan penglihatannya masih ada, la faidata fiha. Ini tidak memberikan faedah sama sekali. Ini dua makna yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah dari firman Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengambil pendengaran kalian, penglihatan kalian, demikian juga akal-akal kalian yang ada dalam hati-hati kalian. Khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah. Siapa yang bisa menggantikan kenikmatan-kenikmatan tersebut selain Allah Subhanahu wa taala, memberikan kembali kepada kalian kenikmatan-kenikmatan yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala menghilangkan, mencabut kenikmatan-kenikmatan tersebut dari kalian manusia. Ini juga menunjukkan kepada kita akan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sempurna pada manusia. Dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut menunjukkan asar rahmatillahi jalla wa ala, dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah menetapkan pada dirinya
sifat rahmah yang meliputi segala makhluknya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu luas meliputi segala sesuatu dari seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, kataba ala nafsihi ar-rahmah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pada dirinya sifat rahmah bagi hamba-hambanya. Syafaqah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya sifat rahmat ini tidak sama dengan sifat rahmat yang ada pada manusia, yang ada pada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala. Tidak sama dengan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, pemimpin kepada bawahannya. Tidak sama. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, mereka menolak dari sifatul rahmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggunakan akalnya yang bebas, yang dibisiki padanya racun-racun oleh syaitan untuk menolak sifat rahmatullah Jalla wa Ala. Mereka katakan, jika kita menetapkan sifat rahmat bagi Allah, maka menetapkan kelemahan bagi Allah, karena Allah memiliki sifat kasihan seperti manusia yang memiliki sifat rahmat. Ini yang ada pada pemahaman kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah dalam menolak sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sifat rahmah. Sifat rahmat Allah berbeda dengan sifat rahmah dengan manusia, dengan malaikat, dengan makhluk-makhluk Allah yang Allah berikan padanya sifat rahmah. Bahkan apabila kita memperhatikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berarti apapun sifat rahmah yang ada pada seluruh makhluk jika dijadikan satu seluruhnya, tidak berarti jika dibandingkan dengan rahmat yang dimiliki oleh Allah Jalla wa Ala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan mi'ah rahmah, 100 rahmat di sisinya, dan Allah Subhanahu wa taala anzala minha rahmatan wahidah. Allah turunkan hanya satu rahmah dari 100 rahmat yang Allah jadikan di sisinya. Satu rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk-makhluknya, bainal jin wal ins, antara jin dan manusia. Demikian juga al-bahaim, dari hewan-hewan. Fabiha yata'atafun yatarahamun. Dengan satu nikmat tersebut yang Allah turunkan ke alam ini, ke bumi, maka hewan-hewan, manusia, jin saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Itu satu rahmah yang Allah turunkan ke hamba-hambanya, ke makhluk-makhluknya, yang dengan satu rahmat tersebut, athar dari rahmat, satu rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah manusia saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ibu mengasihi anaknya, pemimpin mengasihi orang-orang yang ada di bawahnya, demikian juga hewan, demikian juga kalangan jin. Mereka menggunakan athar dari satu rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka. Ini menunjukkan betapa agungnya rahmat yang dimiliki oleh Allah, luasnya
rahmat yang dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala. Satu rahmah yang diturunkan oleh Allah di kehidupan ini menjadikan makhluk-makhluknya saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Bagaimana dengan 99 rahmah yang ada di sisi Allah? Dan lebih daripada itu, Allahu a'lam binafsihi. Kita bisa memperhatikan bagaimana umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sahabah, yang mereka merasakan ketentraman, merasakan kebahagiaan dipimpin langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat rahmah yang sempurna sebagai manusia pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dengan ahlul jannah yang ada di bawah naungan rahmatullah subhanahu wa ta'ala yang maha luas, yang tidak sama rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat yang dimiliki oleh hamba-hambanya. Nah, sebenarnya apabila kita menetapkan, mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, kita akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala hakiki seperti apa yang dikehendaki oleh Allah dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala. Dari syaitan, sebagaimana kita ketahui, akan terus memerangi, mempengaruhi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimanapun caranya. Kekufuran, kesyirikan, bid'ah, maksiat, as-saghair, perkara-perkara mubah akan terus mereka gencarkan untuk mempengaruhi manusia berpaling dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah dari nikmat yang merupakan rahmatullah Jalla wa'ala kepada hambanya, pendengaran, penglihatan yang diberikan oleh Allah, demikian juga hati yang mustaminah, yang terkandung di dalamnya akal-akal yang menakjubkan yang Allah berikan kepada manusia. Jika itu semua diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tegaskan kepada mereka, man ilahun ghairullah, siapa selain Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa mengganti, mendatangkan kenikmatan tersebut pada kalian. Maknanya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, la ahad, tidak ada seorang pun abadan, selama-lamanya, yang bisa mengganti, memberikan kenikmatan agung tersebut, pendengaran, penglihatan, apalagi akal. Pendengaran yang dibikin oleh manusia, alat dengar atau alat yang membantu pendengaran, demikian juga penglihatan, sangat-sangat banyak di dalamnya cacat dan kelemahan, tergantung dengan waktunya, kerusakan dari alat tersebut. Tidak ada yang bisa mendatangkan, mengganti dari kenikmatan tersebut, pendengaran, penglihatan, hati dan akal yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka orang-orang kafir, demikian juga segenap umat manusia bisa mengambil ibrah bahwa tidak pantas kemudian menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam perkara yang mendatangkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya dijelaskan oleh Syekh rahimahullah sedikit faedah yang berkaitan dengan faedah bahasa Arab. Antum bisa baca dari keterangan Syekh rahimahullah pada halaman yang ke-233 terkait dengan pengkhabaran dalam ayat yang mulia ini, as-sam' dalam bentuk mufrad, kemudian absar wal qulub dalam bentuk jama'.
Ini banyak faedah secara bahasa yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, yang itu perkara yang bisa dipelajari oleh tulabul ilmi, para penuntut ilmu yang menginginkan faedah dalam lughah, dalam bahasa yang lebih dalam, yang lebih banyak. Dan dijelaskan, dinukil banyak dari dalil-dalil, baik dari sisi bahasa, demikian juga dari para ahli ulama ahlul lughah seperti Shibawai dan yang lainnya dalam menjelaskan perkara tersebut. Kenapa kita dapatkan dalam ayat yang mulia ini as-sama' dalam bentuk mufrad, kemudian al-absar wal qulub dalam bentuk jama'. Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Nah, insyaallah taala kita lanjutkan pada murajaah berikutnya. Bismillah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Allahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.